laporan tersebut tidak akan diproses polisi. Kenapa? Apa yang dilakukan pria tersebut adalah pelanggaran hukum membeli ganja. Welcome to podcast Dikamer. Oke, kita saksikan. Lapor polisi karena tertipu saat beli ganja. Dia merasa tertipu, bosku. Dia merasa tertipu, keinginannya mau beli ganja kepada seseorang, tetapi bukan ganja yang dia dapatkan tanaman biasa saja. Dia merasa dirugikan dan dia lapor polisi. Ini sampai viral, bosku, sampai viral. Yang kita saksikan tadi, seorang pria melaporkan seseorang karena dia merasa ditipu. Dia mau beli ganja tuh. Ternyata bukan ganja yang dia terima, tetapi daun-daun, tanaman-tanaman. Dia berharap ke kantor polisi. Dia berharap agar dia dibela. Dia berharap agar orang yang menipu dia tersebut ditangkap. Ada dua perbuatan melanggar hukum yang di sini yang ada. Satu, dia merasa ditipu. Dia merasa ditipu. Pertanyaannya, apakah laporan dia itu akan diproses pihak kepolisian? Laporan penipuan tersebut? Jawaban saya tidak. Laporan pria tersebut tidak akan ditanggapi polisi. Laporan tersebut tidak akan diproses polisi. Kenapa? Apa yang dilakukan pria tersebut adalah pelanggaran hukum membeli ganja. Sehingga apa yang terjadi dalam itu tidak bisa kita laporkan, akan ditolak karena itu pelanggaran hukum. Saya berikan contoh. Ketika saya main judi, saya kalah karena lawan menjudi saya itu pakai trik menipu saya sehingga habis uang saya. Karena habis uang saya melapor ke polisi, saya ditipu. Ya kan? Polisi akan menolak. Karena apa yang saya lakukan itu melanggar hukum. Perjanjian jual beli narkoba, berapa persen di kita, kalau nggak diberikan kepada kita persenan kita lapor polisi, tidak bisa. Karena apa yang kita perjanjikan melanggar hukum. Contoh berikutnya, ketika seorang wanita panggilan, ya kan, setelah melakukan hubungan intim, ya kan, ternyata pria tersebut tidak membayar. Dia melapor ke polisi atau menggugat perdata tidak bisa karena apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum. Jadi jelas-jelas laporan pria tersebut akan ditolak hukum, akan ditolak pihak kepolisian. Baik itu dia menggugat ke pengadilan juga pasti ditolak. Karena apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum. Perbuatan hukum kedua, pertanyaannya, apakah pria tersebut bisa terbalik jadi tersangka, ditahan, dan diproses hukum? Karena dia mau membeli ganja. Jawaban saya tidak bisa. Kenapa? Karena kurangnya bukti, kurangnya alat bukti. Memang dia mengaku, tapi pengakuannya itu bukan menjadi bukti yang menguatkan dia. Sekalipun begini, sekalipun saya pemakai narkoba, saya baru memakai narkoba, saya bawa kantor polisi, Pak, saya memakai narkoba, saya nggak akan dipenjarakan, tapi direhab untuk menjadi manusia lebih baik. Saya akan direhab karena saya menyerahkan diri sendiri, bukan ditangkap. Beda ditangkap dan menyerahkan diri. Ya kan? Ketika kita menyerahkan diri, maka kita akan direhab. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman sudah terjerumus dengan narkoba, jangan takut. Datang kantor polisi, katakan saya ketergantungan obat-obat terlarang. Maka kita akan direhab. Oke, bosku, itu jawaban saya untuk dua pertanyaan itu. Apakah laporannya diterima? Pasti tidak. Karena yang dilakukan adalah pelanggaran hukum. Orang yang menipu dia tidak akan ditangkap atas laporan tersebut. Ya kan? Kedua, apakah dia bisa jadi tersangka karena dia ingin membeli ganja? Tidak bisa karena kurangnya alat bukti. Pengakuannya bukan menguatkan dia untuk menjadi tersangka. Tidak. Kalaupun dia mau diproses hukum, dia akan direhabilitasi supaya dia sehat dan kembali ke masyarakat dengan tidak ketergantungan narkoba. Itu aja pandangan hukum saya hari ini, bosku. Tetap semangat, tetap sukacita.
Jauhi pelanggar hukum, selalu berpikir jernih. Jangan lupa, sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa beribadah. Mantap.